Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menganalisis buku ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 4 di sekolah dasar. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, saya Endang Sari dari kelompok 4 akan menjelaskan identitas buku ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 4 di sekolah dasar. Adapun penulisnya yaitu Amelia Fitri, Angga Yudarasa, Aldila Kusmawardani, Kinkin Nur Syabani, Kristianti Fatima, dan Nur Ilmi Setianingsih. Buku diterbitkan pada Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan Perbukuan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan diterbitkan pada tahun 2021. Pada buku ilmu pengetahuan alam dan sosial di kelas 4 ini terdiri dari beberapa bab. Nah, di sini saya akan membahas bab 1 mengenai tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Adapun ringkasan dari buku dari materi ini adalah peranan penting tumbuhan dalam kehidupan di bumi sebagai produsen yang menghasilkan oksigen dan makanan melalui proses fotosintesis. Tumbuhan memiliki berbagai jenis, termasuk tumbuhan berbiji dan tumbuhan tidak berbiji, serta bagian-bagian penting seperti akar, batang, dan daun yang mendukung pertumbuhannya. Menjelaskan fotosintesis sebagai proses paling penting di bumi. Adanya fotosintesis membuat makhluk hidup bisa bernapas dan makan. Inilah yang membuat tanaman menjadi sangat penting di bumi. Manusia dan hewan bergantung kepadanya. Dan perkembangbiakan tumbuhan yang menjelaskan bagian bunga sempurna dan tidak sempurna. Melalui memberikan pemahaman tentang tumbuhan, siswa juga diajak untuk menghargai pentingnya konservasi dan perawatan lingkungan. Baik, saya Nur Alia Rahma. Di sini saya akan menyampaikan ringkasan dari buku ini bagian bab 2 yakni wujud zat dan perubahannya. Nah, bab ini berfokus pada pengenalan sifat-sifat dasar zat padat, cair, dan gas dan bagaimana zat-zat tersebut dapat berubah bentuk. Siswa diajak untuk memahami karakteristik dari masing-masing wujud zat melalui pengamatan langsung, seperti bentuk dan volume yang tetap pada zat padat, volume yang tetap namun bentuk yang berubah-ubah pada zat cair, serta zat gas yang bentuk dan volumenya bisa berubah sesuai wadahnya. Nah, bab ini juga membahas berbagai perubahan wujud zat termasuk mencair, menguap, membeku, mengembun, dan juga menyublim. Pada bab 3, yaitu gaya di sekitar kita. Yang pertama, pengaruh gaya terhadap benda. Gaya adalah interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Interaksi ini akan menggerakkan benda bebas. Akibatnya, benda diam bisa menjadi bergerak. Contohnya, saat Arga dan Dara mendorong dan menarik benda. Mereka menggunakan gaya otot dan gaya gesek. Gaya gesek dan gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan dari manusia atau hewan menggunakan otot pada tubuh mereka dan terjadinya gaya gesek. Semakin lebar dan luas permukaan benda yang bergesek, maka gaya gesek akan semakin besar. Artinya, benda akan semakin susah bergerak dan terasa lebih berat ketika didorong. Selanjutnya, ada gaya magnet. Magnet adalah sebuah benda yang ajaib. Magnet banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kompas. Kekuatannya juga sangat besar sehingga bisa dipakai untuk mengangkat besi-besi besar. Selanjutnya, benda yang elastis. Banyak benda elastis yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti karet, per, dan adapun alat olahraga yang bernama trampolin. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi bumi ini akan menarik benda-benda yang ada di bumi ke intinya. Hal inilah yang menyebabkan benda-benda di bumi tidak melayang-layang. Jika tidak ada gaya gravitasi, semua benda yang kita lemparkan ke atas dapat dengan mudah hilang karena melayang ke angkasa. Bahkan manusia sendiri dapat terbang dan sulit untuk kembali ke rumah. Di sini, siswa dikenalkan dengan konsep gaya dan berbagai jenis gaya yang mempengaruhi gerakan benda di sekitar kita. Dengan menggunakan contoh-contoh dari aktivitas sehari-hari, seperti bermain bola atau mendorong meja. Siswa juga diajak untuk memahami
bagaimana gaya berperan dalam berbagai situasi sehingga siswa dengan mudah memahaminya. Baik, selanjutnya bab 4, mengubah bentuk energi. Mengubah bentuk energi dalam bab ini membahas topik penting mengenai transformasi energi yang terjadi di sekitar kita. Materi ini mencakup pemahaman tentang energi yang tersimpan dan energi yang bergerak, serta bagaimana kedua jenis energi tersebut saling berinteraksi. Penjelasan mengenai istilah-istilah baru atau ilmiah disampaikan dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga siswa dapat dengan cepat memahami konsep-konsep yang diajarkan. Selanjutnya, adapun hasil analisis dari bab 1 ini, yang pertama itu ada kesesuaian materi dengan kurikulum. Salah satu tujuan utama dari kurikulum IPA adalah membuat siswa dapat menerapkan pengalaman ilmiah dalam kehidupan sehari-harinya. Melalui bab ini, siswa diharapkan lebih memahami pentingnya menjaga kelestarian tumbuhan. Analisis yang kedua itu ada penyajian materi, di mana melalui memberikan pemahaman tentang tumbuhan, siswa diajak juga untuk menghargai pentingnya konservasi dan perawatan lingkungan. Penggunaan gambarnya dan ilustrasi sesuai dengan kebutuhan siswa, penyajian soalnya sesuai dengan kebutuhan siswa, dengan mengembangkan keterampilan berpikir kritis, dengan melalui mengamati, menyelidiki, melakukan percobaan, diskusi kelompok, merefleksikan materi, dan pengerjaan proyek seperti menanam tanaman, mengamati tumbuhan, membandingkan tumbuhan satu dengan dua, dan refleksi proyek dari hasil mengamati yang telah dilakukan, sehingga siswa dapat aktif dalam pembelajaran. Dan yang ketiga itu ada kesesuaian bahasa, di mana bahasa yang digunakan dalam buku tersebut cukup sederhana dan mudah dipahami oleh siswa. Di dalam buku tersebut disertai dengan pengertian khusus, contohnya kata serbuk sari. Penjelasannya itu serbuk sari, serbuk yang berasal dari benang sari dan terdapat di bagian kepala sari. Jadi sudah dijelaskan, dan mungkin ada beberapa siswa sudah sering mendengarkan tersebut, dan mungkin ada beberapa siswa yang belum mengetahuinya. Analisis bagian bab 2 pada buku ini mengenai wujud zat dan perubahannya. Nah, yang pertama itu kesesuaian dengan kurikulum. Bagian bab ini sesuai dengan kurikulum IPA SD terbaru, khususnya kurikulum Merdeka, yang menekankan pembelajaran melalui eksperimen. Materi ini mencakup konsep wujud zat padat, cair dan gas, dan perubahan wujudnya, serta dilengkapi dengan percobaan seperti pengamatan sifat zat, perubahan wujud lilin, dan pembuatan kristal. Hal ini membantu siswa memahami konsep secara langsung sesuai dengan pendekatan kurikulum. Bab ini juga didukung oleh ilustrasi yang memperjelas materi. Namun, materi akan lebih relevan jika ditambahkan lebih banyak contoh perubahan wujud dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya penyajian materi dalam bab ini sangat terstruktur, dimulai dengan pengenalan konsep dasar, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan praktis. Berbagai gambar ilustrasi disertakan untuk membantu siswa memahami konsep-konsep seperti perubahan wujud zat dan proses fisika lainnya. Misalnya, ilustrasi perubahan wujud lilin saat dipanaskan dan didinginkan kembali, serta gambar pembuatan kristal, memberikan penjelasan visual yang memperjelas materi. Pendekatan ini membuat pembelajaran lebih menarik dan relevan dengan pengalaman sehari-hari siswa, disertai dengan soal yang bervariasi, contohnya mengamati, melakukan percobaan, diskusi kelompok, refleksi. Melalui pengerjaan, siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan siswa dapat aktif dalam diskusi kelompok. Dan yang terakhir, penggunaan bahasa pada bab ini. Bahasa yang digunakan dalam bab ini sudah sesuai dengan tingkat pemahaman siswa SD, karena penjelasannya menggunakan kata-kata sederhana dengan kalimat yang pendek yang memudahkan siswa dalam memahami materi. Istilah-istilah ilmiah dijelaskan dengan baik sehingga siswa tidak merasa kesulitan. Secara keseluruhan, bahasa yang digunakan tidak terlalu kompleks dan memberikan kemudahan bagi siswa dalam mempelajari konsep-konsep IPA dalam bab ini. Selanjutnya, analisis buku IPA kelas 4 sekolah dasar pada bab 3, yaitu gaya di sekitar kita. Adapun yang pertama adalah kesesuaian dengan materi kurikulum IPA SD. Materi yang ada di bab 3 yaitu materi gaya yang disajikan sangat sesuai dengan kurikulum IPA SD, di mana konsep-konsep dasar gaya seperti tarikan, dorongan, gesekan, magnet, elastisitas, dan gravitasi dijelaskan dengan konseptual dan disajikan sesuai contoh-contoh dari kehidupan sehari-hari sehingga relevan dengan siswa. Materi ini juga disertai dengan
proses ilmiah yang dapat mengembangkan tingkat berpikir kritis siswa. Yang kedua ada penyajian materi. Penyajian materinya juga menarik, melibatkan siswa aktif dan mendorong keterampilan berpikir kritis mereka, serta membiasakan siswa dalam melakukan proses ilmiah melalui kegiatan mengamati, bertanya, mengumpulkan data, menganalisis, dan menyimpulkan. Gambar dan ilustrasi juga mendukung pemahaman peserta didik. Buku ini juga memiliki pendekatan pembelajaran yang cukup baik dengan banyak aktivitas yang mengajak siswa untuk mengamati, bertanya, dan mencoba. Adapun unit penilaian yang digunakan juga cukup bervariasi, meliputi tes tertulis, percobaan, dan proyek. Yang terakhir atau yang ketiga adalah kelayakan bahasa. Adapun unit penilaian yang digunakan juga cukup bervariasi, meliputi tes tertulis, percobaan, dan proyek. Yang terakhir atau yang ketiga adalah kelayakan bahasa, di mana materi yang disajikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami karena istilah ilmiah yang ada di buku sudah disederhanakan sehingga siswa dengan mudah memahaminya. Baik, adapun analisis kami di bab 4, yang pertama, kesesuaian materi dengan kurikulum. Memiliki kesesuaian yang baik dengan kurikulum IPA SD terbaru, khususnya kurikulum Merdeka, yang menekankan pada pendekatan berbasis aktivitas dan pengalaman langsung. Materi dalam bab ini berfokus pada konsep transformasi energi, yang merupakan bagian penting dari pembelajaran IPA di tingkat sekolah dasar. Kurikulum Merdeka mendorong siswa untuk memahami konsep-konsep sains melalui pengamatan dan eksperimen. Dan bab 4 ini telah menyediakan berbagai aktivitas yang memungkinkan siswa untuk memahami perubahan bentuk energi secara langsung. Yang kedua, penyajian materi. Salah satu kekuatan bab ini adalah ajakan untuk melakukan eksperimen sederhana yang dirancang untuk mendemonstrasikan konsep energi secara langsung. Setiap eksperimen dilengkapi dengan penjelasan yang jelas dan gambar atau ilustrasi yang mendukung sehingga siswa dapat mengikuti langkah-langkah percobaan dengan mudah. Contoh eksperimen seperti pengamatan energi potensial pada lilin, pembuatan pendulum sederhana, serta percobaan yang mengamati energi bunyi, cahaya, dan energi panas, memberikan pengalaman praktis yang berharga bagi siswa. Kegiatan ini tidak hanya membuat pembelajaran lebih interaktif, tetapi juga membantu siswa untuk melihat aplikasi nyata dari teori yang telah mereka pelajari. Gambar dan ilustrasi dalam bab ini berfungsi untuk memperjelas pemahaman siswa tentang konsep transformasi energi. Ilustrasi yang tepat dapat membantu siswa membayangkan proses yang terjadi dalam setiap percobaan, menjadikannya lebih menarik dan informatif. Dengan pendekatan ini, buku ini berhasil mengaitkan teori dan praktik sehingga siswa tidak hanya belajar secara kognitif, tetapi juga secara kinestetik. Secara keseluruhan, bab ini berhasil memberikan pemahaman yang mendalam mengenai transformasi energi dengan cara yang menarik dan mudah dipahami oleh siswa, serta mendorong keterlibatan mereka dalam pembelajaran melalui eksperimen praktis. Selanjutnya bagian ketiga, penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa yang sederhana dan lugas sangat membantu siswa dalam memahami materi. Sementara ilustrasi yang tepat memberikan visualisasi yang memperkuat pemahaman konsep-konsep yang diajarkan. Selain itu, melalui contoh-contoh dari kehidupan sehari-hari, siswa dapat melihat bagaimana perubahan energi terjadi di sekitar mereka, membuat pelajaran ini menjadi lebih menarik dan relevan. Secara keseluruhan, bab ini berhasil memberikan pemahaman yang mendalam mengenai transformasi energi dengan cara yang interaktif dan menyenangkan, serta mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat merasakan langsung aplikasi nyata dari konsep energi yang telah dipelajari. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan
buku Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 4 di sekolah dasar. Adapun kelebihannya yaitu menyajikan soal dengan melakukan percobaan, pengamatan, diskusi kelompok, dan refleksi, sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa dan keterampilan berpikir kritis siswa. Dilengkapi dengan gambar ilustrasi yang menarik sesuai dengan kebutuhan minat belajar siswa. Buku ini disajikan dengan mengaitkan materi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Adapun kekurangan dari buku tersebut, yaitu materi yang terlalu ringkas dan beberapa bagian materi tidak memberikan penjelasan yang lebih mendalam lagi. Itulah hasil analisis buku kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.